Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بهديه وسنته إلى يوم الدين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وإليك المصير. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang kami hormati, dan segenap pengurus pondok pesantren Al-Wafa Setu Bekasi yang kami hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah dari SD yang mengundang kami di sini, dan juga Ustadz Wiranto, Ustadz Abdul Syakur ya, yang kami hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu di masjid yang kita banggakan ini untuk bersama-sama mengingatkan kembali tentang sebuah nikmat. Yang nikmat ini berpotensi menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu nikmat memiliki anak, nikmat memiliki buah hati. Sebelum kita memasuki materi, siapa di sini yang hadir bersama putranya atau putrinya? Ada? Ibu ya? Yang bapak? 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 Amin? Oke? Apa? Naim? Bapak Naim? Ya siapa? Tapi beliau sudah nunggu saya di pasar Setu katanya ya. Tapi saya lewat tidak tahu pasar apa. Lewat sawah-sawah. Saya juga jadi seperti masuk sesuatu sudut pandang yang lain dari Bekasi. Ternyata masih ada sawah, masih ada hutan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak berefleksi sejenak. Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu sekalian kita bersama pejamkan mata. Ya. Nanti hitungan ketiga kita bersama-sama pejamkan mata. Lalu bayangkan Bapak Ibu sekalian, momen pertama melihat wajah anak pertama Bapak Ibu sekalian, ya. Momen pertama melihat wajah anak Bapak Ibu sekalian. Oke, siap ya Bapak Ibu? Siap. Masih ingat ya wajah anaknya? Masih ingat ya? Jangan salah anak ya. Baik, coba kita pejamkan mata di hitungan ketiga. Lalu Bapak Ibu sekalian, coba ingatkan lagi suara tangis anak. Bapak Ibu sekalian, pertama kali melihat buah hati, ya. 1, 2, 3, silakan. Baik, sudah ya, sudah. Nanti tidak keterusan ketiduran, sudah ya, sudah. Coba apa yang Bapak Ibu rasakan ketika itu melihat buah hati pertama lahir di muka bumi? Pertama kali mendengar tangisnya, pertama kali
api menyentuh kulitnya yang lembut. Apa yang boleh merasakan ketika itu? Apa Pak? Sekarang anaknya udah gede ya, Masya Allah, begitu cepat waktu berlalu. Coba kira-kira yang dirasakan dalam hati apa? Syukur, subhanallah, anugerah ya. Ibu-ibu apa yang dirasakan? Bahagia ya kan? Bahagia, syukur, anugerah, Masya Allah. Anak ini nikmat dari sekalian. Kita harus syukur nikmat ini dengan berusaha menjadikan nikmat ini sebagai jalan pahala kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran bahwa anak itu hibah. Anak itu hibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Asy-Syura ayat 49 ayat 50. Asy-Syura ayat 49-50. Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dialah yang telah memberikan hibah kepada siapa yang Dia kehendaki, berupa anak perempuan, az-dzukur liman yasha'u dzukur, dan berupa anak laki-laki. Aw yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Dia pula yang menjadikan manusia itu saling berpasangan, ada laki-laki ada perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman. Sebagian ada yang ditetapkan oleh Allah tidak punya anak, aqimah. Innahu 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam ayat ini bahwa anak kita ini hibahnya hibah dari Allah, pemberian Allah. Maka di antara bentuk syukur kepada Allah adalah ketika kita bahagia punya anak, ya. Makanya tadi saya ajak berefleksi. Rasa bahagia ketika punya anak, apakah laki-laki atau perempuan, pengennya anak laki-laki ini ternyata perempuan, ya. Itu rasa bahagia itu adalah syukur. Kalau ada orang dikasih, kita kasih, terus dia nggak senang dengan pemberian kita, apa sikap kita? Jengkel lah. Udah dikasih merenung atau terima kasih, udah dikasih cepet, katanya belum. Masya Allah, kita nggak senang kalau ada orang kita kasih, terus dia ekspresinya menunjukkan tidak senang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian merasakan senang bahagia ketika memiliki anak, apalagi anaknya sekarang sekolah di sini sudah hafal Quran. Ya. Saya lihat tadi adik masih kecil bacanya, Masya Allah bagus sekali ya. Allah barik, nikmat ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, selain Allah menyebut anak itu sebagai hibah, para nabi itu diantara kebiasaan mereka adalah berdoa kepada Allah supaya diberi anak yang soleh. Di para nabi, diantara kebiasaan mereka adalah mereka berdoa kepada Allah supaya diberi anak yang soleh. Ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengingat-ingat dulu bahwa anak ini nikmat. Walaupun dulu waktu kecil Masya Allah bahagia sekali lihatnya lucu, sekarang udah agak gede kadang jengkelin gitu ya. Coba ingat lagi, ini nikmat Bapak Ibu, nikmat. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah dengan doa
li minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim berupa anak yang halim. Halim itu anak yang matang emosionalnya, itu halim. Tidak cepat marah, pandai mengendalikan emosi, itu namanya halim. Siapa yang dimaksud anak Ibrahim ini? Ismail. Anak yang matang emosionalnya, sangat dewasa, itu namanya halim. Makanya Nabi Ismail ketika Ibrahim bapaknya bilang, "Nah, aku bermimpi inni adbahuka," gitu kan, bahwa aku menyembelihmu. Coba kalau anak sekarang bapaknya bilang, "Nah, semalam bermimpi bapak nyembelih kamu," gimana coba? Awal bapak ini kejam kali pak. Tapi Ibrahim gak marah. Ismail gak jengkel. Ismail bilang apa? Ya abatif'al ma tu'mar. Lakukan wahai ayah, lakukan. Itu perintah Allah. Karena Ismail yakin, paham bahwa bapaknya adalah nabi dan mimpi nabi itu wahyu, gitu kan? Ya. Kalau mimpi kita bukan wahyu, ya jangan nanti tiba-tiba mimpi boleh kamu nangis boleh jangan ya, kita jangan ngaku-ngaku nabi gitu ya. Ini nabi beda. Tapi dalam situasi seperti itu Ismail bisa tenang, ya, halim. Jadi kalau bapak ibu sekalian menemukan kedewasaan pada anak, tidak mudah marah, berpikir tenang, itu halim. Kemudian juga Nabi Zakaria, doanya sama dengan Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Zakaria berdoa kepada Tuhan. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Zakaria berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku anak keturunan yang baik, thayyibah, yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi sesungguhnya Engkau zat yang Maha mendengarkan doa. Nabi Zakaria minta anak kepada Allah, minta anak yang baik. Nabi Ibrahim juga minta anak yang baik. Lalu Allah menceritakan hamba-hamba Allah yang saleh, calon penduduk surga. Di antara sifatnya adalah mereka berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri yang baik, penyejuk mata, dan dzurriyyatan, serta anak keturunan yang membahagiakan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa anak itu nikmat. Buktinya para nabi saja minta sama Allah, minta apa? Minta anak. Dan tidak sembarang anak yang mereka minta, anak yang saleh. Nikmat anak itu. Tidak semua orang diberi anak, Bapak Ibu, katanya. Ya. Di antara yang menunjukkan bahwasanya anak itu nikmat yang harus kita jaga, nikmat yang harus kita hibahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menikah. Ya. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menikah. Ya. Bahkan Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada para nabi yang jomblo. Tidak ada nabi itu jomblo. Siapa yang masih jomblo? Jangan ada yang bercita-cita saya pengen jomblo abadi.
itu jomblo nggak ada. Padahal mereka orang yang paling soleh, paling bertakwa di mata Allah, mereka juga menikah. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan kami telah mengutus sebelum kamu rasul-rasul, dan kami jadikan mereka itu memiliki istri atau pasangan-pasangan serta anak keturunan. Nah, ini menunjukkan bahwa anak itu adalah nikmat. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya anak itu nikmat, Islam memerintahkan para laki-laki untuk mencari istri yang solehah. Ini kan ujung-ujungnya kan anak. Semua syariat ini, syariat nikah, syariat apalagi mencari istri gitu ya. Jadi mulai ta'aruf, nazar dan seterusnya, itu semuanya tujuannya adalah supaya bisa melahirkan anak yang soleh dan soleh. Ya. Nabi SAW mengatakan, tazawwajul walud walud fa inni mukathiru bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang. Ya kan, ciri wanita soleh itu penyayang kepada anak. Nikahilah wanita yang penyayang, al-walud dan subur. Karena sesungguhnya aku nanti di hari kiamat akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku. Jadi Bapak Ibu, selama masih bisa lanjut ya, lanjutkan ya, jangan 2 periode lah, lanjut gitu kan, selama masih bisa. Iya, karena dengan memperbanyak anak itu sama saja kita memperbanyak hamba-hamba Allah yang bertauhid ya. Memperbanyak hamba-hamba Allah yang menyembahnya, itu niatnya itu. Gitu, seorang muslim setiap tahun mana gitu ya. Ada di sini yang setiap tahun mana? Ada. Ya, lalu ya. Tapi kelihatannya dari raut wajah bapak-bapak ini subur-subur ya, maksudnya banyak anak. Amin. Kalau ibu-ibu kayaknya banyak anak atau cukup 2? Hah? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Sudah, alhamdulillah. Sama saja memperbanyak hamba Allah yang menyembahnya, yang membela sunnah nabinya. Semakin banyak aliran pahala yang mengalir nanti. Ya. Di antara bukti dalam Al-Quran dan hadis bahwa anak itu nikmat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bahagia kalau dapat kabar punya anak. Ya. Begitu istri ngabarin prospeknya, string 2, bahagia. Ini pahala, bahagia menyambut kedatangan buah hati di pahala. Ini perintah Allah. Kenapa seperti demikian? Karena Islam datang untuk membatalkan budaya orang-orang jahiliyah yang ketika dikabari punya anak, mereka wajah mereka warna wajhuhu muswad, dan wajahnya pucat, kecewa, gitu. Islam datang untuk mematahkan budaya itu. Sehingga ini bisa kita tangkap bahwa Islam itu memerintahkan manusia untuk bahagia dengan kehadiran anak. Gimana kita gak bahagia? Anak itu suatu hal yang diminta oleh para nabi. Gimana kita tidak bahagia dengan keberadaan anak, dengan keanekaragaman watak dan sifatnya? Sementara Allah menyebut anak itu hibahnya, ya. Iya. Oleh karena itu,
Di antara sumpah yang dipegang atau sumpah yang disampaikan oleh para wanita di Mekah ketika berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isinya adalah bay'uni ala an la tusyriku billahi syai'an. Nabi berpesan kepada mereka, berbaiatlah kepadaku, bersumpah setialah kepadaku, berkomitmenlah di hadapanku untuk kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tusrifu wala taznu, jangan mencuri, jangan berbuat zina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan bunuh anak kalian. Membunuh itu kan ekspresi kebencian, ya, dilarang oleh Islam. Menunjukkan sikap yang terbalik dari sikap itu adalah sikap yang diberi bersyukur, bahagia dengan kehadiran anak. Alhamdulillah. Ya. Sebagian orang merasa sumpah banyak anak karena banyak tanggungan, tanggungan SPP, anak pertama, anak kedua, belum lagi uang gedung, belum lagi dasar ulang, Masya Allah, ya. Ada yang sumpah, Bapak Ibu sumpah kan kalau lagi awal tahun ajaran, sumpah kan Bapak Ibu? Merasa beban rezeki kan? Bapak Ibu merasakan itu kan? Kalau Ibu mungkin enjoy aja sama ya, tinggal terima aja. Kalau bapak-bapak gimana? Merasa ini beban rezeki bapak-bapak atau loss saja? Yang mana bapak? Enjoy aja, semeleh, loss saja, atau merasa ini beban hidup? Yang mana nih? Loss saja, alhamdulillah, ya. Loss. Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu, Pak? Bukankah banyak anak berarti banyak pengeluaran, Pak? Apalagi banyak istri, Pak, ya. Jadi istrinya satu aja, Ibu, ya. Satu aja, Pak. Satu aja, Bu. Satu aja, Pak, ya. Nah, gimana, Pak? Kok bisa loss, Pak? Karena yakin bahwa anak itu sudah ada rizkinya, ya. Betul. Yakin bahwasanya anak itu ada rizkinya. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Yang paling banyak dikhawatirkan orang-orang awam yang jauh dari agama itu ketika banyak anak berarti banyak tanggungan, ya. Tapi kalau kita udah dekat dengan Quran, dekat dengan Sunnah, banyak anak, malah semakin bahagia, semakin tinggi tawakalnya kepada Allah. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Kemudian Allah katakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka, anak-anakmu itu, dan juga kamu. Nah, perhatikan di sini, Bapak. Allah sampaikan di sini bahwa Allah menyampaikan bahwasannya penyebutan rizki untuk anak itu adalah penyebutan secara primer, secara pokok. Nah, narzuquhum, kami yang menjadi rizki anakmu. Adapun penyebutan rizki untuk orang tua, untuk bapak, itu disebutkan secara sekunder, tambahan dalam konteks kalimat ayat ini. Wa iyyakum, dan juga kamu. Jadi yang pokoknya adalah anak, kemudian sekundernya kamu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya kita ini cuma jadi jalan rezekinya anak gitu. Anak itu sudah ada jaminan rezekinya sendiri. Bukan kita yang ngasih mereka SPP, bayarin SPP anak kita, biaya pendidikan anak kita, biaya susu, popok. Itu bukan ayah, bukan. Ayah hanya jadi jalur perantara. Bisa jadi
Jadi usahanya ayah nambah anak satu, nambah satu perusahaan misalnya, atau usahanya semakin laris, ya kan? Itu rezeki anak selanjutnya gitu. Nambah anak lagi, subhanallah bisa beli mobil karena motornya nggak muat. Allah kasih mobil, nambah anak. Nambah anak lagi, Allah kasih rumah. Nambah anak lagi, Allah kasih apa lagi? Hah? Jangan bisa balikan ya. Bapak-bapak kuliah lanjut-lanjut. Ya, nambah-nambah itu, nambah-nambah itu ya kemana-mana ya. Nah itulah subhanallah. Jadi rezeki anak itu ada di tangan Allah, bukan di tangan bapak. Bapak hanya jadi perantara jadi rezeki, jadi nggak usah khawatir. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sudah memahami bahwa anak itu nikmat ya. Kita semua menyadari bahwa anak itu nikmat. Selanjutnya kadang-kadang anak itu juga bisa menjadi ujian gitu kan. Kadang anak itu nikmat, kadang ujian gitu. Menurut Bapak Ibu sekalian yang sudah punya anak ya kan, sudah berpengalaman berinteraksi dengan anak itu lebih banyak menjadi ujian atau lebih banyak menjadi nikmat? Hah? Ujian Pak kepala sekolah ujian. Kalau anaknya banyak kepala sekolah, ya. Anaknya satu dari SD kelas 1 sampai kelas 4 anak-anaknya. Kalau menurut Bapak Ibu apa? Lebih banyak merasa anak ini ujian atau nikmat? Nikmat. Lebih banyak terasa sebagai nikmat ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ya. Kadang-kadang jengkeli, tapi cobalah kita adil dalam nilai anak. Jangan hanya melihat sisi negatif. Kalau ada kebiasaan yang buruk dari anak, sebagai orang tua itu mendidik, tidak menjadi wasit saja ya. Ya. Bukan menjadi wasit saja, taunya hasil. Tidak mau mengikuti prosesnya anak berubah, gitu ya. Kalau ada kekurangan dari anak, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua memperbaiki, mendidik. Jadi jangan melihat anak itu negatifnya saja. Coba lihat positif-positifnya. Kita melihat positifnya anak kita, itu menjadikan kita bersyukur. Cara bersyukur itu adalah ingat nikmat Allah. Jangan sering-sering ingat musibah. Itulah. Nah, ingat nikmatnya Allah, jangan sering ingat musibah. Allah katakan dalam Al-Quran, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu kepada Tuhannya suka mengeluh. Maksudnya gimana? Maksudnya kata para ahli tafsir, manusia itu mudah melupakan nikmat. Yu'addunal masaib wa yansawun ni'am. Mereka itu mudah melupakan nikmat Allah dan mudah ingat terhadap musibah-musibah. Padahal kalau mau dibandingkan, selama kita hidup di dunia puluhan tahun ini, musibah dengan nikmat lebih banyak mana? Nikmat kan? Bisa bernafas, nikmat. Masih bisa jalan, nikmat. Anak-anak alhamdulillah tumbuh kembang yang baik, nikmat. Bisa makan hari ini, nikmat. Banyak nikmat. Tapi karena yang diingat musibah paling 1 tahun cuma sekali, 2 kali. Tapi itu terus diingat. Anak kita barangkali punya banyak kekurangan, tapi kelebihannya lebih banyak. Itu cuma diingat-ingat juga, supaya tetap bersyukur. Nah, gitu kan? Nah, sekarang kita coba renungkan ayat yang menyatakan bahwa anak itu di samping menjadi nikmat, kadang-kadang menjadi cobaan. Allah katakan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya
harta dan anak kalian itu bisa menjadi fitnah. Apa fitnah itu? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ai ikhtibarun wa imtihanun minhu lakum, yaitu cobaan. Anak itu kadang-kadang menjadi cobaan. Maksudnya orang tua diuji dengan keberadaan anaknya bagaimana? Yaitu pertama, apakah dia bersyukur atau tidak diberi anak ini, bahagia atau tidak dia diberi anak ini. Sudah dikasih anak yang sehat, tumbuh kembangnya bagus, bisa belajar agama, tapi masih aja ngeluh. Apa yang diingat ini yang negatif dari nikmat Allah, yang positifnya banyak loh. Di dunia yang lain, di belahan dunia yang lain, ada orang tua yang dikasih anak berkebutuhan khusus, tidak bisa bicara, cacat, tapi dia tetap bahagia, gitu. Ya kan? Harusnya kita harus bisa lebih bersyukur, gitu. Nah, ini ujiannya syukur atau bukan. Yang kedua adalah diuji dengan apakah akan tetap konsisten memegang perintah atau syariat Allah, atau dia akan melanggar karena lebih mementingkan keinginan anak. Kadang-kadang anak itu, ya kan ya, karena saking cintanya bapak kepada anak atau saking cintanya ibu kepada anak, anak mau minta apa, lemah hati kita. Saking sayangnya sama manusia akan tertawan oleh siapa yang dia cintai, ya. Dan kita semua mencintai anak. Dipuji dengan anak yang mungkin tidak begitu paham agama, minta ini itu menurut jalan Allah. Nah, ini gimana ya? Tapi anak saya pengen ya sudah, gitu. Nah, itu ujian. Apakah konsisten memegang syariat Allah atau enggak kalau udah berhadapan sama anak? Itu ujian. Kita bisa menangkap makna ini bahwasanya fitnah di sini maknanya ujian ketika kita melihat asbabun nuzul ayat ini. Ayat ini sebab turunnya adalah bermula dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah. Sahabat Nabi yang namanya siapa? Abu Lubabah. Beliau itu punya rumah, punya istri dan anak-anak yang tinggal di kampung Bani Quraidah, yaitu kampungnya Yahudi, bangsa Yahudi yang akan diserang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka berkhianat kepada Nabi. Akan diserang oleh 3.000 pasukan Rasulullah SAW. Nah, Abu Lubabah sahabat Nabi, tapi karena di kampungnya Bani Quraidah ini ada hartanya Abu Lubabah, ada tanah, ada rumah, ada keluarganya, ada anaknya, gitu kan? Itu yang membuat dia berkhianat. Padahal dia Muslim, sahabat Nabi, dia berkhianat. Dia mengabarkan kepada Yahudi bahwasanya kampung kalian akan diserang. Dibocorkan kabar itu. Ya. Akhirnya itu membuat mereka sebagian ada yang melarikan diri atau bersiap-siap, gitu. Lalu kabar ini sampai ke Nabi SAW. Maka Nabi pun murka, marah, dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Singkat cerita, sahabat Abu Lubabah kemudian bertobat kepada Allah. Beliau mengikatkan dirinya di pelepah kurma di Masjid Nabawi selama 6 hari. Ya, 6 hari. Dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kabar gembira bahwasanya Allah menerima tobatnya. Nabi mengatakan tiba ala Abi Lubabah. Allah telah menerima tobatnya Abu Lubabah setelah 6 hari mengikatkan dirinya sebagai bentuk penyesalan, mengikatkan dirinya di batang pohon. Lalu oleh salah seorang istri Nabi mau dikabarkan kepada Abu Lubabah, afala ubashiruhu ya Rasulullah, boleh tidak kabar gembira ini saya sampaikan Abu Lubabah ya Rasulullah? Rasul mengatakan bala in syi'ti, silakan, tidak apa-apa. Setelah disampaikan kabar itu kepada Abu Lubabah, Abu Lubabah diminta untuk mau dilepaskan ikatannya. Abu Lubabah menolak, jangan, saya nggak mau ikatan ini dilepas oleh tangannya Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam, saking menyesalnya beliau. Nah ini pelajaran bagi kita. Abdullah Lubabah, seorang sahabat Nabi saja, lemah hatinya ketika sudah berkaitan dengan anak, terpaksa berkhianat, takutnya anaknya kena bantai juga. Ya, itulah kadang anak jadi ujian. Kita konsisten dengan syariat atau tidak. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita pahami bahwasanya anak ini betapa nikmatnya ya, sehingga menjadikan kita tambah sayang sama anak, semakin sabar dengan segala kekurangan anak. Saya ingin melanjutkan penjelasan ini sebagai inti daripada kajian kita ini, yaitu bahwa anak itu bisa menjadi jalan pahala jariyah. Nah, ini nikmat yang paling besar punya anak. Anak itu bisa menjadi pahala jariyah. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia itu meninggal dunia, maka tidak ada ibadah yang bersambung kepadanya kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu bermanfaat yang dia sebarkan, dia ajarkan. Yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan dia. Jadi salah satu pahala jariyah itu dari 3 tadi adalah dari jalur anak. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya, siapa menurut Bapak Ibu sekalian manusia yang paling dekat dengan kita, dan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian? Siapa manusia yang paling dekat dengan kita, paling akrab dengan kita? Siapa? Pertama, istri. Kedua, anak. Ketiga, ibu. Keempat, bapak. Kelima, apa? Saudara. Siapa lagi yang keenam? Ada? Apa? Teman akrab. 7 ada lagi? Tetangga, ya. Tetangga mungkin, dan seterusnya. Oke, kita coba pelajari satu persatu dari 7 manusia ini. Kalau kita meninggal dunia, yang paling setia mendoakan kita siapa? Tadi anak, istri, orang tua, saudara, teman karib, dan seterusnya. Saya simpelkan jadi 5 ya. Dari 5 ini yang paling setia mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya, dan seterusnya, doa ampunan, doa rahmat, siapa? Anak. Setuju Bapak Ibu? Anak. Kenapa nggak ada yang sebut istri? Kenapa nggak ada yang sebut suami? Hah? Tumben. Berani kali bapak-bapak di sini. Bilang anak. Setuju ya Ibu ya? Anak ya. Betul, anak. Kalau istri atau suami, kamu bilang misalnya pasangan yang meninggal duluan, suami bisa nikah lagi, ibu. Jangankan belum mati, masih hidup aja bisa nikah lagi. Tapi meninggal duluan, ya. Kalau udah nikah lagi, udah. Jangan banyak berharap, udah lupa, itu sudah halaman baru dalam hidupnya, udah move on, udah lupa yang dulu. Itulah. Jadi kalau mau berharap sama pasangan, kita mati duluan, nikah lagi dia. Ibu juga bisa juga kan nikah lagi kalau suaminya meninggal duluan, kan ya. Udah. Ya sudah. Orang tua misalnya kita harapkan, itu termasuk orang yang paling dekat juga dengan kita. Kita berharap sama orang tua, tapi masalahnya biasanya umur orang tua lebih pendek dari umur anak.
Kita ingin mencari pahala jariah setelah kita berada di alam barzakh, gitu kan. Orang tua biasanya lebih meninggal duluan daripada anak. Kita mau berharap kepada teman dekat. Ada yang berharap sama teman dekat supaya didoakan setiap tahajud, istighfar. Teman kantor, teman bisnis, teman kerja, alumni. Ada yang berharap seperti itu? Kayaknya nggak bisa diharapkan ya. Doa pas hari kematian aja pakai emotion. Ya, pakai emotion itu tuh cuma kopas dari komen sebelumnya. Nggak ada penghayatan sama sekali, formalitas aja. Gitu kan? Iya. Tapi anehnya Bapak Ibu, anehnya, semoga di sini tidak ada ya Bapak Ibu. Sebagian orang tua itu ketika anaknya minta dibacakan cerita, minta disimak bacaan Qurannya, ya, diajak bermain sama anaknya, lalu kemudian ada telepon, dan ada WhatsApp, kerjaan, sudah Bapak sibuk lagi dengan pekerjaan, sibuk lagi dengan WhatsAppnya. Ya tidak Ibu? Ya, iya. Kalau ibu gimana Pak? Sibuk juga nggak? Dan kalau bapak-bapak kalau ya, ya saya bapak-bapak itu kalau nggak berani, ya, gitu. Kita lebih mementingkan orang kesekian yang kita tidak bisa berharap setelah kita mati sesetia apa yang mendoakan ampunan sama kita. Anak minta baca Iqra, minta simain Al-Quran, banyak alasan, sibuk ini sibuk itu. Kalau sudah di rumah, anak pulang ke rumah sore sampai malam, waktu untuk anak. Kita sudah seharian untuk kerjaan. Ya, hidup yang sesungguhnya itu bersama keluarga. Ya, dia lebih ya sama keluarga itu sesungguhnya itu. Mereka yang paling setia ketika kita terpuruk, kita sakit, ya, mereka orang pertama yang akan mendampingi. Jadi jangan salah prioritas. Anak itu adalah prioritas. Yang setia mendoakan bapak ibu setelah mati, anak dan yang lain. Ya, baik. Selanjutnya bapak ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan wal waladus shalihu yad'u lahu? Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, kata para ulama, yang dimaksud doa di sini ada dua jenis doa. Ya. Yang dimaksud doa di sini ada dua jenis doa. Yang pertama adalah doaul mas'alah, doa permohonan. Yang pertama adalah doa permohonan. Lalu yang kedua adalah doaul ibadah. Yang kedua adalah doa ibadah. Ya, jadi maknanya doa. Dua jenis doa ini bukan sekedar doa yang selama ini kita pahami, yaitu doa Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini memang maknanya ini adalah doa, dan ini salah satu makna daripada hadis ini. Itu namanya doaul mas'alah, doa permohonan. Ya. Dan memang yang setia mendoakan orang tuanya ampunan dan rahmat itu hanya anak soleh saja. Kalau anak tidak soleh, alhamdulillah, doakan ya semoga bapak ibu cepat mati. Alhamdulillah, biar warisannya cepat berpindah. Dan coba lihat di Cina, di kafir, ya bapak ibunya sudah tua dibuang di tengah hutan, bahkan itu menjadi budaya. Nggak tahu namanya apa, jadi budaya mereka. Lihatlah betapa nikmatnya kita ini berislam. Islam mengajari anak kita tentang bakti kepada orang tua, menempatkan bakti itu ibadah yang disebutkan ya, dalam satu ayat yang sama dengan tauhid. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Disamakan
subhanallah Islam ini. Ya. Iya, yang setia mendoakan kita hanya anak soleh. Yang kedua, doa yang jarang dipahami oleh kebanyakan orang, ternyata termasuk doa juga di sini Bapak Ibu adalah doa ibadah. Semua ibadah yang dilakukan anak, orang tua dapat pahalanya. Walaupun anaknya tidak meniatkan untuk orang tuanya. Mungkin orang tuanya hanya lulus Iqra jilid 6 sudah wisuda. Ya, ya Pak. Yang penting wisuda ya. TO, Iqra itu TO gitu ya. Alhamdulillah punya anak di Al-Wafa, hafal 5 juz, hafal 10 juz, hafal 30 juz. Bapaknya memang gak pandai Pak, tidak pandai baca Quran, tapi anaknya ahli Quran. Setiap huruf yang dibaca anaknya, bapaknya dapat, ibunya dapat. Bahagia tidak? Bahagia. Makanya perbanyak apa? Anak ya. Makin banyak pahalanya kan? Iya dong. Iya. Gitu. Anaknya subhanallah di pesantren dikenalkan sholat jamaah. Jadi dia jaga sholat malam, dapat pahala. Bapak ibunya di rumah tidur terlelap, anaknya tahajud, dapat pahala. Coba bayangkan kalau anak kita hidup 20 tahun lebih lama setelah kita meninggal dunia, 20 tahun di kuburan, kita dapat pahala sholat anak, dapat pahala baca Quran anak, sedekah anak, sabarnya anak, tawakalnya anak, otomatis dapat Bapak Ibu. Itu berkahnya punya anak soleh, itu bahagianya dunia akhirat. Anak Bapak Ibu 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup lebih lama setelah kita meninggal dunia di alam barzakh, selama itu pula dia kirim pahala. Otomatis ini pahala jariah. Ya, tapi ingat syaratnya Pak, untuk bisa dapat pahala seperti ini. Syaratnya disebutkan dalam hadis itu wal waladus sholihu. Nah, syaratnya anaknya harus soleh. Kalau anaknya nggak soleh, alhamdulillah, nggak beriman, alhamdulillah, kufur, jauh dari Allah, dia nggak dapat pahala. Makanya yang paling penting itu adalah pendidikan iman. Yang paling penting itu pendidikan iman Bapak Ibu. Sebagai orang berani membayar mahal, belajar pokoknya kurikulum internasional bahasa Inggris, les musik. Coba biaya les musik berapa? Kalau di Bekasi berapa? Alhamdulillah nggak ada, berarti memang nggak ada yang les musik ya. Maka puluhan juta, ya, bisa nyekolahin anak khusus bahasa Inggris, mahal juga tuh. Ilmu-ilmu dunia banyak orang bayar mahal, gak ada yang protes, gak ada yang enggak. Ilmu akhirat, ngajarin Quran supaya dapat pahala jariah, memudahkan hidup Bapak Ibu dunia akhirat. Jadi mempermudahkan anak Bapak Ibu tumbuh dengan saleh. Hitung-hitungan. Alhamdulillah kalau di sini saya lihat dari laut wajahnya lancar semuanya. Alhamdulillah gitu ya. Di tempat yang lain, kamunya lagi susah, minta diskon pula, minta cari wali asuh gitu. Ya kan? Dikira kalau ini yang punya bank gitu ya. Kita kalau sudah paham seperti ini, betapa berkahnya punya anak soleh, bisa jadi pahala jariah. Insya Allah kita ringan itu ngeluarin duit, yang penting anakku soleh. Duit bisa dicari, ya kan? Dan kesolehan itu abadi. Duit itu akan habis. Asalkan duitku habis untuk anak menjadi soleh, kirim pahala untuk di alam barzakh, nggak mungkin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu diberi taufik masukin anak-anaknya di Al-Wafa. Sehingga kurikulumnya bagus, tahfidz bagus, dan nggak perlu bayar mahal ya Ustaz ya. Ya, SPP-nya berapa Ustaz? Murah, Masya Allah.
Murah pun sering diskon Ustaz ya. Masya Allah, nikmat ya. Harus disyukuri pemerintah. Harus banyak terima kasih kepada Ustaz yang ada dari putra putri Bapak Ibu sekalian ya. Begitu ya. Syaratnya kita harus mendidik anak kita menjadi soleh. Kalau syarat ini tidak ada, maka pahala jariah dari jalur anak terputus. Kok bisa Ustaz? Enak banget punya anak ya. Bisa dapat pahala kayak gitu, enak banget ya. Kok bisa? Ya bisa. Karena Nabi mengatakan, karena Al-Quran mengatakan tentang pahala surga dan neraka, jazaan bima kanu yaksibun, sebagai pahala atas apa yang mereka usahakan. Jadi pahala Allah itu disebabkan usaha kita ya. Sementara hadirnya anak ke dunia itu sebabnya siapa? Bapak Ibu sekalian. Itu adalah usahanya Bapak Ibu sekalian. Nabi mengatakan wal waladu min kasbikum. Dan anak itu bagian dari upaya kalian. Karena Bapak Ibu menjadi sebab anak itu hadir di hidupnya, apalagi mendidiknya menjadi orang yang saleh, maka berhak Bapak Ibu dapat pahala semuanya. Semua kebaikan yang dilakukan anak Bapak Ibu dapat pahala. Kalau dosa gimana? Kalau pahala Allah langsung kasih, tak masalah kasih. Tapi kalau anak melakukan dosa, Bapak Ibunya dapat dosa kan? Kalau mau adil-adilan kan harusnya dapat ya. Masa untung iya rugi kan? Iya kan? Maunya untung kali gak mau rugi kan? Kalau hitungan matematis atau adil gitu kan? Tapi Allah Maha Rahmat Bapak Ibu. Allah Maha kasih sayang. Allah katakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan masing-masing tidaklah memikul dosa yang lain. Dosa dipikul oleh orang yang berbuat. Tidak ada yang memikul dosa orang lain dalam Islam. Jadi kalau anak berbuat dosa itu urusan dia sendiri, asalkan orang tuanya tidak ngajari. Ya, kalau pahala, orang tuanya ngajari atau yang jadi wasilah anaknya bisa jadi orang soleh, dia nggak bisa maksimal ngajari, masukin pondok atau kita diajari sama yang lebih bisa, dapat pahala. Tapi kalau dosa, asalkan jangan ngajari ya. Jangan ngajari anak berbohong, jangan ngajari anak berkhianat, tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, misalnya mengabaikan kewajiban, jangan. Asalkan kita tidak ngajari anak berbuat dosa, orang tua tidak dapat dosa jari, begitu, ya. Ustaz, qadarullah orang tua saya dah tahu awal sempat ngajari saya sebuah dosa dan maksiat. Gimana Ustaz? Doakan istighfar, halalkan, maafkan Bapak Ibu, halalkan ayah bunda kita, karena mereka tidak ada orang tua itu yang pengen anaknya buruk, tidak ada. Tapi kadang-kadang karena keterbatasan ilmunya, ya itulah yang dia bisa lakukan. Apalagi zaman Bapak Ibu kita dulu kajian parenting kan seperti saat ini. Zaman itu dibilang parenting makanan apa ya Ustaz? Parenting ya, asik sekali. Sekarang alhamdulillah kajian parenting sudah kita dapatkan. Jadi maafkan orang tua supaya tidak jadi beban, doakan istighfar, gitu kan? Nah, jadi anak itu jadi pahala jariah, asalkan jadi anak yang soleh. Yang kedua, anak itu bisa beri syafaat untuk orang tuanya. Anak bisa beri syafaat untuk orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, yang diuji anak yang meninggal sebelum balik, maka anaknya nanti hari kiamat akan menyeret baju bapaknya atau ibunya untuk diajak ke surga. Hadisnya sahih, saya lupa teksnya, saya lupa, nanti cari di berapa ya. Hadisnya sahih. Ya, siapa
di sini antara bapak ibu yang pernah diuji keguguran anak yang meninggal waktu kecil? Ada tidak? Ada. Berat ya? Tapi hadis ini menjadi penghibur buat ya, hadisnya sahih. Dia akan menyeret kain bapaknya, baju bapaknya, baju ibunya untuk masuk diajak ke surga. Asalkan anak ini meninggal setelah ditiupkan ruh, itu usia 120 hari. Keguguran setelah masuk 120 hari dapat syafaat. Apalagi anaknya meninggal lebih balita setelah itu, sangat meninggal dapat syafaat. Syafaat anak juga disebutkan dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Fayaqulu, dia bertanya kepada Rabbnya, kepada Allah, Ya Rabbi, anna li hada, kok bisa saya derajatnya setinggi ini di surga? Baca Quran gak bisa, Iqra 6 aja dihitung, puasa sunnah jarang, tahajud jarang, duha jarang, cuma sholat wajib aja. Oh tiba-tiba derajat surganya naik tinggi, kan heran. Kok bisa ya? Anna lihada fayaqulu, lalu Allah mengatakan bistighfari waladika laka, disebabkan oleh istighfar, doa ampunan anakmu untukmu. Disebabkan doa ampunan anak untukmu. Ya kan? Anak kita yang mendoakan setiap tahajudnya, setiap sujudnya, setiap sahurnya, puasanya, di saat mustajab, baik kita masih hidup atau sudah meninggal dunia, istighfar yang diulangi Rabbil firli wali walidayya, itulah nanti jadi syafaat ya. Nah itu. Jadi anak yang saleh bisa beri syafaat untuk orang tuanya. Sama juga orang tua yang saleh bisa beri syafaat untuk anaknya, asalkan Allah mengizinkan syafaat itu. Ya, kapan Allah mengizinkan syafaat? Ketika yang beri syafaat bertauhid, muslim, dan yang diberi syafaat juga bertauhid dan muslim. Wala yashfa'una indahu illa bi'izni. Yang sangat eksklusif. Ya betul ya. Wala yashfa'una inda rabbihim wa indahu wa inda rabbihim. Indahu ya, betul ya. Dan tidak ada yang bisa bersyafaat di hadapan Allah nanti kecuali yang diizinkan oleh Allah. Nah, gitu kan. Baik. Terakhir terakhir, terus bagaimana caranya supaya kita punya anak soleh? Ya. Caranya gimana ya? Ya, kalau saya boleh bertanya kepada bapak ibu, caranya gimana? Yang sudah punya pengalaman punya anak, kira-kira caranya gimana? Bapak boleh, siapa yang mau jawab? Bapak? Solehkan diri sendiri, bagus. Kayaknya bapak ada kajian kemarin ya. Solehkan diri sendiri, ini kuncinya. Kata para ulama, baru abna'akum bisolatikum, perbaikilah anak kalian dengan kalian menjadi soleh. Kalau kita hubungan dengan Allah baik, maka bentuk terima kasihnya Allah kepada hambanya itu dia akan perbaiki anak keturunannya. Bukan hanya memperbaiki dia saja, tapi Allah perbaiki dia dan anak keturunannya. Allah itu syakur. Di antara sifat Allah itu syakur, mudah berterima kasih, dan Allah itu berterima kasih dan menanggung, tidak memberi pahala setimpal, lebih-lebih. Allah Maha Penyayang. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 82 dalam cerita Musa dan Khidir, ketika Nabi Khidir merobohkan tembok rumah yang sudah
meceng, sudah miring, dilumpuhkan sekalian. Begitu dilumpuhkan, muncullah harta peninggalan kakek moyang si anak ini. Lalu Allah mengatakan, wa kana abuhuma salihah. Dan dulu bapak ibunya anak yatim ini orang yang soleh. Karena kesolehan bapak ibunya, maka Allah jaga harta si anak yatim ini. Kalau harta saja dijaga oleh Allah, materi dunia saja yang tidak lebih berharga dari selesai nyamuk dijaga oleh Allah disebabkan kesolehan orang tuanya. Apalagi iman si anak, apalagi ketakwaan si anak, apalagi kesolehan si anak, Allah akan jaga. Jadi bapak ibu menjadi soleh, bapak ibu menjaga sholat, bapak ibu berpuasa, bapak ibu bersabar, bertakwa kepada Allah. Itu jangan berpikir itu untuk diri saya sendiri. Itu untuk anak bapak ibu sekalian. Ya. Bayangkan bapak ibu, anak yatim ini hartanya dijaga oleh Allah disebabkan bukan kesolehan bapak ibunya secara langsung. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud wa kana abuhuma, dan kedua orang tua si anak yatim ini adalah orang yang saleh, maksudnya adalah jadduhum as-sabi'. Jadduhum as-sabi', kakek moyangnya, kakek neneknya yang ketujuh. Subhanallah. Kakek moyangnya yang ketujuh. Coba lihat betapa berkahnya dampak kesolehan orang tua. Bukan hanya untuk anaknya secara langsung, tapi untuk keturunannya ketujuh pun masih dirasakan. Jangan pernah meremehkan kebaikan Bapak Ibu. Ya, mungkin kita sudah lupa, mungkin orang tersebut sudah lupa, cucunya ini juga sudah lupa. Siapa yang ingat kakeknya nomor 7 di sini? Saya kasih tablet saya. Waduh, jangan ya. Gak ada kan? Gak ada kan? Makanya saya yakin masih tablet saya gak ada. Coba yang masih ingat nama kakeknya siapa di sini? Kakeknya atau neneknya? Ada yang masih ingat? Masnya nama kakeknya siapa? Ya. Oh, udah gak tahu ya? Kakeknya udah gak tahu. Karena dulu gak pernah kenal, pokoknya namanya kakek gitu ya. Kayak nek gitu ya. Bapak kenapa nama kakeknya? Siapa? Ali, Sari, Sa'adi, Sa'adi. Ya, kakeknya Sa'adi, oh Sa'adi. Kalau neneknya Mariana sama Yuni, dua ya. Oh, neneknya dua dari ibu ya. Yuni sama Mariana. Alhamdulillah masih sehat. Rahimahullah, rahimahullah. Nah sekarang bapaknya kakek siapa namanya? Bapaknya kakek Bukhari, masih ingat Bukhari. Ya sudah, kita fokus kakek aja. Bapaknya kakek siapa namanya? Kakek yang ketiga. Udah ingat ya, udah ingat. Bagus tuh. Kakek ketiga masih ingat ya. Ya. Keempat, kelima kita udah lupa. Mungkin anak ini anak yatim udah lupa. Tapi Allah tidak lupa. Allah memberikan keberkahan, kesolehan orang tuanya yang ketujuh, kakek nenek yang ketujuh, untuk keturunannya yang ketujuh. Subhanallah. Lihat betapa maha pemurahnya Allah dan betapa besarnya dampak ketakwaan orang tua. Jadi caranya untuk memiliki anak yang saleh, jadilah orang yang saleh. Yang kedua, Bapak Ibu, doakan anak Bapak Ibu sekalian. Doakan. Saya yakin Bapak Ibu mendoakan yang baik-baik untuk anak Bapak Ibu sekalian, ya kan? Saya yakin itu. Tapi kadang-kadang lisan ini terpleset. Ketika sedang marah, kalau sedang gak marah, saya yakin tidak ada yang doain anaknya itu. Warak, lagi apa namanya? Lagi santai-santai, nggak ada kan doakan keburukan. Naluri seorang orang tua pasti mendoakan kebaikan. Tapi masalahnya kalau pas lagi marah, hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai terucap doa buruk untuk anak.
Dalam hadis yang sahih dinyatakan, karena da'watin mustajabatin la syakka fihim. Ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan, la syakka fihim. Tidak ada keraguan, ini pasti mustajab. Yang pertama da'watul musafir, doa orang yang sabar. Yang kedua da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Yang ketiga da'watul walid ala waladihi, doa untuk orang tua untuk anaknya. Kalau ada waktu ala dalam bahasa Arab itu maknanya doa buruk. Kalau ada waktu li itu artinya doa baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa da'watul walid li waladihi, dan doa baik orang tua untuk anaknya. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Tapi uniknya hadis ini fokus pada doa buruk orang tua untuk anaknya. Ya, hati-hati. Kenapa seperti itu? Karena biasanya orang tua doanya baik-baik, terceplos doa buruk ketika emosi. Kalau bapak ibu lagi emosi, maka tetap doa yang baik. Seperti orang Arab kalau lagi emosi, bapak ibu pernah dimarahin orang Arab nggak? Pernah nggak, Askar? Saya pernah dimarahin orang Arab. Ya, tidak 4 tahun setengah. Ya, orang Arab macam-macam. Ada keturunan Nabi Muhammad banyak, keturunan Abu Jahal juga ada. Kadang-kadang orang Arab marah, tapi kita tegur kalau orang marah itu masya Allah. Mereka kalau marah bilang Allah yahdi, bilang ya Allah yahdi. Mereka kalau emosi malah doakan kebaikan, semoga Allah beri hidayah kepada kita. Kalau marah kalian betul-betul. Coba di sini siapa yang marah sama anaknya, marah sama suaminya, marah sama istrinya, semoga Allah beri hidayah kepada siapa ya? Jadi marah ya. Orang Arab tuh kalau marah bilang itu Allah yahdi. Jadi kalau kita lagi bilang di luar Allah yahdi, jangan nangis, nanti tambah marah. Itu lagi marah. Amin. Ya. Tapi poinnya adalah mereka marah doanya baik. Jangan sampai terucap doa buruk. Allah mengatakan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Manusia itu berdoa buruk seperti dia berdoa meminta kebaikan. Wa kana insanu 'ajula. Dan manusia itu makhluk yang terburu-buru. Saya ingat kisah Syekh Sudais. Yang cerita ini disampaikan sendiri oleh Syekh Sudais, tapi dianonimkan. Padahal beliau sedang bercerita tentang dirinya sendiri, gitu, dalam sebuah siaran radio di Mekah. Dia bercerita, ada seorang muda, dulu nakal banget, saking nakalnya bikin jengkel ibunya. Saking jengkelnya ibunya marah, diusirlah si anak muda ini, diusir, pergi kamu. Diusir pergi, kemudian ibunya mendoakan, semoga Allah jadikan kamu imamul haramain syarifain. Semoga Allah jadikan kamu adalah imam 2 tanah suci, masjid suci. Nangis. Syekh Sudais menceritakan itu sambil menangis. Beberapa tahun kemudian, mungkin bulan kemudian Allah kabulkan. Syekh Sudais jadi imam haramain syarifain. Karena doa buruk, doa dalam keadaan emosi ini, doa dalam keadaan emosi orang tua itu mustajab. Apalagi kalau gak emosi berikan ya. Makanya kalau lagi emosi sama anak, jengkel sama anak, main HP aja. Ya, doakan semoga Allah jadikan kamu imamul haramain. Apa salahnya kita bilang seperti itu? Emang orang Indonesia nggak boleh jadi imamul haramain? Boleh kan? Doa jangan nanggung-nanggung lah. Anak main HP terus. Ya kan ya? Gak apa-apa sambil marahin, tapi doanya baik. Semoga Allah jadikan kamu ahli Quran, tauhid, orang yang bertauhid ya. Doa baik. Doa orang tua saat marah itu terkabulkan, apalagi orang tua saat tidak marah. Jadi itu tadi kuncinya agar kita bisa beramal yang soleh. Jadilah pribadi yang soleh. Yang kedua doakan anak. Ya, dua ini kalau kita amalkan, insyaallah Allah akan berikan kepada kita anak ketemu yang saleh seperti para nabi juga mendoakan anak
yang mau bertanya silakan. Untuk yang akhwat bisa ditulis dan untuk yang ikhwan bisa langsung. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Ana ismi Nabil Afrod wa ana talibun fi hadzal ma'had fi sanatil ukhra al-akhrah wa indi as'ilah. Lakin saya asluka bil manusia tashilan lana. Indi arba'at as'ilah. Baik Ustaz. Soal pertama, pertanyaan Anda yang pertama, kita semua telah mengetahui dan insya Allah telah yakin bahwa Allah menjamin rezeki bagi anak-anaknya, bagi anak umat muslim. Namun, bagaimana cara kita mematahkan syubhat dari para orang-orang awam bahwasanya kebanyakan orang-orang menengah ke bawah adalah orang-orang yang anaknya banyak. Mereka mengucapkan, mohon maaf, kalau nggak mampu nggak usah punya anak, atau kalau nggak usah punya anak banyak kalau miskin. Itu pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita mematahkan syubhat mereka. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang tua awam yang memanfaatkan anak-anak mereka sebagai mesin pencari uang, padahal mereka masih mampu untuk bekerja, seperti yang terjadi di orang-orang awam di luar sana. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa saran untuk kami para anak-anak agar bisa dekat, akrab dan terbuka kepada orang-orang tua kami? Karena pada zaman sekarang kendala yang terjadi adalah banyak anak tidak terbuka kepada orang tua mereka, terutama kepada ayah. Dan sebab penyimpangan anak banyak terjadi karena kurangnya sosok ayah dalam hidup mereka. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kami sebagai anak mendakwahi para orang tua kami yang masih awam? Sekian Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Terima kasih. Pertanyaannya ada 4, saya catat ya, barakallahu fiik. Yang pertama, mematahkan syubhat orang-orang awam yang berpemahaman kalau banyak anak itu banyak tanggungan, kalau nggak bisa ngasih nafkah ya nggak usah punya anak, gitu kan ya. Maka jawabannya adalah dengan kita sadarkan yang bersangkutan menggunakan ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Allah katakan, Allah bantah keyakinan orang-orang jahiliyah yang memiliki keyakinan yang sama kayak sebagian orang awam zaman sekarang. Banyak anak itu bikin miskin, itu kan budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah itu adalah menganggap anak itu beban nafkah. Kan budaya jahiliyah itu bisa menjadikan bantahan juga. Oh, ini tuh budaya jahiliyah, kok dihidupi lagi. Yang kedua, Allah sudah bantah budaya ini dalam Al-Quran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Jadi Allah langsung menyampaikan dalam kalamnya ini, tanggungan miskinnya saya yang tanggung. Baru Allah katakan wa iyyakum. Nah, ini disebutkan secara sekunder, tabaran sekunder. Baru Allah kasih rezeki juga sama. Jadi yang tanggung rezeki anak itu Allah. Dan kita semua merasakan ya, tambah anak itu tambah rezeki. Jadi kalau waktu ngasih anaknya satu, coba kita lihat penghasilan kita dengan waktu kamu bisa membayangkan ya. Ya kan, rumahnya kayak apa, bisnisnya apa. Begitu judul anak kedua, Masya Allah, semakin sukses usahanya. Ya kan, anak ketiga dan seterusnya akan semakin mudah rezekinya karena mereka sudah punya jatah rezeki masing-masing. Nah ini sampaikan, anak itu sudah punya jatah rezekinya masing-masing. Yang memberi rezeki bukan bapaknya, bukan ibunya, tapi Allah yang maha memberi rezeki. Kenapa kita takut miskin? Padahal kita punya Roh yang maha kaya. Tidak. Kenapa kita takut hidup tidak berkecukupan? Sementara kita mempunyai Tuhan yang maha kaya. Semiskin-miskinnya hidup di Indonesia, alhamdulillah masih bisa makan kok, masih bisa bernafas.
dijadikan mesin pencari uang gitu ya. Maksudnya gimana mesin pencari uang? Namanya sultanet gitu ya. Dari yang pernah Anda dengar ya, misal ada seorang anak meninggal dunia, lalu ibunya ngeratap, aduh, nah, kalau kamu meninggal siapa yang nyari duit, siapa yang ngandung adik-adik kamu, begitu ya, sering Anda dengar. Oh gitu. Ya, kalau seperti ini tidak boleh anak memahami bahwa dia dimanfaatkan sama ibunya untuk mencari uang. Ya, seandainya semua isi rekening kita, semua duit yang kita miliki, semua harta yang kita miliki, kita berikan untuk ibu kita, itu belum bisa membayar satu tetes air hati yang sudah menjadi darah daging kita. Ya kan? Bahkan kata Nabi, seandainya ada orang yang menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah, kemudian diajak haji sampai selesai, tawafnya, sa'inya, digendong secara seluruhnya, lalu balik lagi digendong lagi, itu belum bisa menunaikan, belum bisa membayar jasa ibu. Ya kan? Justru ini menjadi kehormatan bagi saya. Allah mudahkan, Allah berikan taufik si anak untuk bisa bersedekah sama ibunya. Tidak ada orang gagal ketika dia dermawan sama ibunya. Tidak ada dalam sejarah dunia. Iya, iya. Orang-orang sukses biasanya punya perlakuan istimewa kepada orang tuanya. Gitu. Yang ketiga, bagaimana saran agar anak itu dekat dengan ayah. Nah, ini juga menjadi pesan untuk para ayah. Indonesia itu dikenal dengan fatherless country, negeri dengan anak yang jauh dari ayah. Maka jangan sampai Bapak Ibu, Bapak-bapak yang sudah ngaji kenal agama menambah peringkat buruk negeri kita. Negeri kita ini selalu juara, tapi saya juaranya kan, makanya kita jangan nambah lah juara-juara itu. Jadilah fatherman, gitu ya. Apa lawannya fatherman, gitu ya. Fatherman. Dampaknya secara psikologi apa yang disampaikan Mas tadi betul. Anak yang merusak itu sebabnya adalah kurang perhatian bapak biasanya. Betul, secara pemikiran psikologis itu. Maka ayo bapak, sesibuk apapun bapak, jadilah fatherman. Pinter-pinter memanajemen waktu, kapan saatnya sama anak, fokus sama anak, hatinya ditinggalkan. Lagi pula nanti kalau mati yang setia mendoakan kita lama kok, bukan bos kita, bukan teman kerja, bukan teman dekat, bukan, tapi anak, gitu kan. Berikan perhatian kepada anak. Kalau anak-anak yang dipondokkan, jangan lupa manfaatkan kesempatan telepon, jenguk. Itu waktu paling prioritas, tidak bisa diganggu. Walaupun seandainya Presiden Prabowo manggil Bapak Ibu, kalau pas penjemputan anaknya di Al-Wafa ditolak, siap Bapak Ibu? Iya loh, ini lebih penting daripada panggilan Presiden. Udah anaknya dipondokkan, ketika menjenguk tidak dijenguk, kasihan. Fatherman itu kan caranya apa? Kita hadir di momentum-momentum yang spesial untuk anak. Walaupun secara fisik kita tidak banyak bersentuhan dengan anak karena kita kesibukan bapak-bapak, tapi anak itu merasa dekat. Bapak ibu pernah nggak merasakan seperti itu? Jarang ketemu orang, tapi seperti ketemu tiap hari. Ada nggak dalam pikiran bapak ibu? Ketemu cuma sekali, tapi berkesan, disebutnya tiap hari. Cerita sama semua orang. Ada kan orang kayak gitu? Ya. Karena apa? Fatherman. Dia hadir di saat momentum yang istimewa.
orang itu. Mungkin lagi susah, mungkin lagi butuh perhatian, beri perhatian. Waktu jenguk, waktu telepon, kasih penguatan. Jangan kayak debt collector lagi. Udah berapa hafalan nak? Nah, itu. Yang pertama di telepon ditanya hafal udah berapa nak? Itu. Anak ditanya seperti itu, kayak itu lebih berat daripada debt collector nanya orang yang utang gitu. Udahlah, anak itu udah berat dalam tugas-tugas hariannya di pondok. Kita beri penguatan gitu. Biar dia cerita kita dengerin, kita kasih penguatan gitu. Nah gitu ya. Cara dekat sama anak jadi brother naik. Hadirlah di momen-momen spesial. Saat anak sakit, wajib hadir bapak. Saat anak lagi bahagia, hari pertemukan, wisuda, anak nikah, ini momen-momen sendiri nggak boleh bapak nggak hadir, ya kan? Karena dengan hadir di momen spesial kita akan merasa dekat bagi anak walaupun mungkin jarang ketemu. Terus bagaimana cara mendakwai orang tua yang masih awal? Tunjukkan keteladanan yang baik, ya kan ya? Karena waktunya sudah mepet, saya langsung simpelkan aja jawabannya. Berikan tunjukkan kepada orang tua kalau kita ini belajar agama ternyata semakin baik sama mereka, semakin perhatian sama mereka, semakin rendah intonasi ketika bicara sama mereka. Kemudian setelah itu bisa dilanjutkan dengan coba cari kesenangan orang tua kita itu apa. Sebagai orang tua ada senang makanan apa, kasih makanan itu. Habis itu ajak ngobrol. Sebagai orang tua senang kalau diajak ke sini, ke situ, ajak ke sini dan ke situ, manfaatkan momen itu untuk ngobrol, kasih masukan. Jadi ketika moodnya bapak atau moodnya ibu lagi enak, manfaatkan, masuk pelan-pelan, jangan debat. Ya, bagian anak udah belajar dikit buang, udah kayak di panggung debat sama bapaknya, sama ibunya. Jangan dakwah ini dengan hikmah. Ya, orang yang paling layak untuk kita berucap dulu adalah orang tua kita, pelan-pelan gitu ya. Dan juga jangan lupa doakan orang tua. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Tidak mau lanjut, mohon maaf jika ada salah. Mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, para santri, para ustadz yang sudah berkenan untuk hadir di kajian kita pada sore hari ini. Kami doakan semoga kehadiran para jemaah semuanya dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan. Bapak Ibu kami semuanya, kami berdoa kepada Allah semoga yang sedang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang sedang punya hutang Allah segera lunaskan seluruh hutang-hutangnya, yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan, yang sudah punya keturunan Allah jadikan semua keturunannya sebagai keturunan yang saleh dan salehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.